Halo, semangat pagi, pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam dimanapun Ibu Bapak berada. Berkah dalam, salve, tabia malambai, pakatua pakawulireng. Halo, bagaimana Bapak kabarnya? Sehat selalu? Terima kasih, kami Damai Kasih Channel Team mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Ibu Bapak semuanya yang selalu memberikan support, dukungan, dan terkhusus doa dari Ibu Bapak semuanya. Dan kami Damai Kasih Channel Team juga selalu berdoa untuk Ibu Bapak, supaya semoga senantiasa diberi kekuatan dari Tuhan, ditambahkan imannya, diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan-kemudahan dalam segala hal perkara hidup, dan juga terkhusus tambahan rezeki buat Ibu Bapak semuanya dalam melaksanakan aktivitasnya. Bapak dan rekan-rekan jangan lupa selalu santun dalam menulis di live chat maupun di kolom komentar. Topik hari ini masih mengungkap suatu keblundaran, kebingungan, mohon maaf disclaimer kalau salah kata-kata, mohon maaf, kebohongan dari saudara Deki Ngadas melalui kanal YouTube-nya Verbum Veritatis. Sebelum kita ungkap, kita bedah satu persatu, saya persilakan untuk Om Fik sama Om Mike untuk memberikan prolognya sedikit-dikit aja, tidak usah panjang-panjang. Fik Zero terlebih dahulu, silakan Fik, prolognya Fik. Salve berkah dalam. Ya, salve berkah dalam, Paman DKC, Paman Mikael, dan saudara-saudara semua yang di live chat, yang menonton di rumah, dari Sabang sampai Merauke, dari Alaska sampai Pulau Panama. Oke, hari ini kita ketemu lagi untuk sebenarnya sama-sama belajar sih, sama-sama belajar dan sama-sama mengkritisi, terutama tujuan kita sih kepada sesama awam Katolik ya. Saya juga orang awam, saya bukan scholar, tapi saya senang belajar dan senang mendalami tentang keimanan Katolik. Karena baru-baru ini lagi rame tentang argumentasi dari seorang akademisi ya, seorang doktor, yaitu Pak Deki Ngadas, yang membuat sebuah argumen tentang nihilnya atau tidak adanya keutamaan Petrus, dan berdasarkan juga menurut dia berdasarkan catatan dan pandangan dari bapak-bapak gereja, khususnya sampai dengan sebelum abad kelima gitu ya. Nah, jadi kita akan melihat apakah argumentasinya dia itu benar, apakah benar yang dia katakan, dia mengambil sumber dari buku Katolik dan pandangan bapak-bapak gereja yang mendukung pendapatnya dia bahwa tidak ada itu keutamaan Petrus dalam iman Kristen mula-mula. Oke, itu aja dari dulu saya, Om. Terima kasih. Terima kasih, Fik Zero. Saya persilakan Michael Tabea Malambai. Ya, tabea salve berkah dalam pakatua wapakalawiran. Ya, saya bersyukur dengan adanya kemarin ya, kita bisa lihat berapa polemik yang mulai dari pendeta MYM, lalu sekarang dilanjutkan oleh Deki Ngadas. Di mana kenapa saya bersyukur bahwa ternyata kita masih diberi kesempatan untuk berkatekese. Dengan adanya mereka mengangkat tema-tema yang menyangkut kekatolikan, itu memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali belajar, kembali lagi menggali apakah benar statement-statement yang dikeluarkan oleh mereka, apakah seperti inikah ajaran di gereja Katolik atau tidak. Makanya saya bersyukur karena dengan seperti ini kita bisa mendapatkan kesempatan untuk berkatekese. Terlebih khusus kita lebih mempelajari kekatolikan dan membagikannya kepada umat awam Katolik itu sendiri. Bonus-bonus ya, kalau bagi orang yang awalnya abu-abu lalu akhirnya mendengarkan kita, kembali ke Rome Sweet Home. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mantap, poinnya kembali ke Roma. Mantap, thank you. Saya putar terlebih dahulu Ibu Bapak ya. Materi ini akan dikupas oleh Om Fik, nanti ditemani Om Mike sama saya pribadi. Kita putar terlebih dahulu untuk videonya. Kita masih dalam posisi video pertama dia ya. Apa yang dikemukakan oleh bapak-bapak gereja. Saudara-saudara,
Di screen sekarang saudara lihat ada satu buku. Ini bukan dari orang Protestan, bukan dari orang Lutheran, Reform. Ini adalah Archbishop. Dia adalah Bishop Katolik, Archbishop Katolik pertama di West Mississippi, abad ke-19, dan termasuk dia adalah salah satu pembicara, speaker di dalam Vatikan I, Vatikan pertama. Jadi namanya adalah Peter Kenrick. Dan itu diterbitkan di dalam buku yang sekarang ada di screen. Saya punya bukunya ada di komputer saya sekarang. An Inside View of the Vatican Council in the Speech of the Most Reverend Archbishop Kenrick. Jadi buku ini merupakan publikasi mencatat transkrip ya, naskah pidato, naskah orasi dari Archbishop Peter Richard Kenrick. Dan untuk memberikan orasi di Vatikan I itu, Peter Richard Kenrick melakukan riset tentang sebenarnya pandangan bapak-bapak gereja mengenai Matius pasal 16 ayat 18 itu apa. Jadi saya tidak akan menciptakan sendiri, saya akan kutip Archbishop kita yang terhormat ini mengenai pandangan bapak-bapak gereja terhadap Oke. Udahlah cukup. Boleh Om, udah nggak usah panjang-panjang lagi. Jadi inti setelahnya itu kan kita tahu ya, paham. Jadi dari video ini, materi yang dia bawa itu dia bikin video. Yang ingin dia sampaikan adalah tidak adanya keutamaan Petrus dalam jemaat Kristen mula-mula dan dalam pandangan bapak-bapak gereja Kristen ya, yang juga adalah para uskup kita, para paus dan para santo-santa kita, yang sebenarnya gereja Katolik ini kan iman Kristen mula-mula semenjak para rasul sampai saat ini kan tidak terputus ya pengajaran dan garis suksesinya. Jadi sebenarnya dia sedang membicarakan sesuatu tentang tidak adanya sebuah pengajaran iman Katolik sebelum abad ke-5, yaitu apa? Keutamaan Petrus ya, dan infabilitas paus, nanti arahnya ke sana melalui apa yang dia baca berdasarkan dia bilang dari buku Katolik. Nah, makanya kita akan bedah hari ini, kita akan lihat apakah benar yang klaim-klaim yang disampaikan Om Deki tersebut. Oke, boleh ditampilkan Om slide-nya. Oke, kita gaspol. Nah, dari pertama. Nah, jadi pada hari ini ya, judul literasinya adalah mengungkap kebohongan dan kebodohan dari Dr. Deki Gadas atau Verbum Veritatis, dan semoga masih ya, beliau ini rektor sekolah tinggi, rektor STT RAI Batam, dan di situ juga saya membawa ada no baper itu kan kayak semacam slogannya dia itu di videonya dia. Oke, jadi ya sama-sama kita juga nggak baper, kita sama-sama pengen belajar biar kita juga tahu apa itu kebenaran, apakah yang diklaim itu benar. Nah, kita lihat tadi di video yang berjudul Batu Karang itu adalah titik-titik tanda tanya eksegesis dan tafsir patristik Matius 16 ayat 18. Nah, di situ juga ada tuh thumbnail videonya kan. Nah, di menit yang ke-14.06, nah, ada transkripnya itu, Bung Deki itu menyampaikan bahwa dia sedang mau menggunakan tafsir Bapak Gereja, yang mana dia bilang adalah diambil dari sebuah buku yang bukan dari orang Protestan gitu loh. Buku bukan buku karangan orang Protestan lah, intinya ini buku Katolik gitu. Nah, kita akan lihat katanya. Oke. Silakan slide berikutnya. Nah, saya langsung nanya, ngapa berbohong? Nah, poin pertama ya, benarkah ini buku Katolik, buku yang dia bawa itu ya? Nah, yang kedua, poin kedua, benarkah Konsili Vatikan saat itu menerbitkan buku ini? Ya, buku yang dia pakai ini. Nah, yang ketiga, apakah Uskup Kenrick yang menulis buku yang dia bawa ini, yang dia pegang ini, yang menjadi dasar acuannya, yaitu An Inside View of the Vatican Council in the Speech of the Most Revered Archbishop Kenrick of St. Louis.
Nah, slide berikutnya. Slide berikutnya Om. Nah, kita harus jeli apabila disampaikan sesuatu informasi, entah dari siapapun ya. Nah, kadang kan nggak semua yang kita dengerin itu benar. Mungkin hanya sebagian kebenaran, tapi sisanya lebih sesuatu yang di framing ulang gitu, seolah-olah ini buku Katolik. Tapi kita lihat sebenarnya, apakah ini buku Katolik? Nah, saya bilang kenapa ini bukan buku Katolik? Satu, di situ ada namanya Leonard Wolsey Bacon ya, editor bukunya. Ya, itu yang saya garis merah yang bagian atas. Ya. Lalu penerbitnya pun yang saya lingkarin warna merah itu, yang bawah itu ada tulisan American Tract Society. Jadi ada dua poin sini, editor dan penerbit. Nah, kita lihat di slide berikutnya, Om. Nah, siapakah Pak Leonard Wolsey Bacon ini, sang editor? Nah, ini dengan mudah namanya akan kita googling aja bisa ketemu di Wikipedia, bahwa dia adalah seorang penulis, pengkhotbah, dan rupanya dia seorang pendeta Protestan. Ya, hidupnya tuh antara tahun 1830 sampai dengan 1907 ya. Dari denominasi kongresionalis ya, kongresionalis dan Presbyterian di Amerika Serikat. Dan memang dia mempunyai mempunyai hobi lah membuat semacam tulisan yang bersifatnya itu kontroversial atau polemik ya dalam banyak isu atau ini kan, makanya tuh saya tampilin lagi mukanya si Deki Gadas pas dia bilang, ya, saudara di screen sekarang saudara lihat ada satu buku bukan dari orang Protestan, bukan dari orang Lutheran, ternyata dari pendeta juga. Gimana gimana Mac ini Mac, kasih TikTok juga toh Mac, jangan diem aja Mac. Gimana ini? Silakan. Sebelum saya putar slide-nya, Mac. Mau di TikTok dulu, Mac. Ini keren ini. Jadi itu. Terkadang mungkin saja saya masih positive thinking nih Om Fixero ya. Mungkin saja karena dia melihat bisopnya, oh ini Katolik nih, bisop nih, ada bisopnya, Archbishop Katolik nih pasti. Dia nggak ngelihat mungkin yang namanya si Leo ini. Ya, positive thinking aja. Nah, tapi satu hal ya, akhirnya ini yang membuka mata kita bahwa nama bishop, nama pastor, nama romo ataupun apa itu identik dengan Katolik. Jadi heran aja kalau ada sekarang non Katolik menggunakan itu, mereka mengakui itu kan. Ternyata pada saat orang non Katolik melihat tulisan bishop, ya mereka pikirannya Katolik pasti. Mereka sendiri seperti itu berpikirnya. Memang ada bishop Katolik di situ, tapi sebenarnya bishop Katoliknya pun nggak menerbitkan tulisannya secara resmi, tidak menulis buku, karena itu memang tidak pernah dia publikasikan secara umum. Ibaratnya sesuatu yang dia simpan sendiri lah, karena dia udah tahu isinya apa. Jadi itu sesuatu yang ibaratnya barang yang belum sempat, barang reject yang belum sempat dijual, tapi udah ditarik ibaratnya. Tapi itu ntar lah. Ya, oke. Nah, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, berikutnya ini mengenai perusahaan penerbitnya ya. Perusahaan penerbitnya ini bernama American Tract Society. Nah, itu kita bisa lacak juga di Wikipedia ya. Jangan di Tokopedia, di Wikipedia, di googling. Nah, ya kita ya, kalau ini Tokopedia kita belanja lato-lato kita sama Dr. Deki. Nah, ini American Tract Society ini adalah sebuah organisasi nirlaba, non-sektarian, tetapi, nah itu ada di garis bawahi, evangelis. Nah, evangelis yang didirikan pada 11 Mei 1825 di New York untuk tujuan menerbitkan dan menyebarkan traktat literatur Kristen. Oke lah, Kristen ini kan iniannya umum ya Kristen, Katolik, Protestan, tapi ya saya rasa kalau dipakai nama Kristennya kita tahu lah lebih dominan ke arah mana. Nah, selama bertahun-tahun ATS ini telah memproduksi dan mendistribusikan jutaan karya sastra. Ada pamflet tercetak berjudul Constitution of the American Tract Society in Institute in Boston tahun 1814. Jadi ini perusahaan penerbitan yang udah cukup lama ya, dari tahun 1800-an.
Dan dia merujuk pada distribusi risalah keagamaan oleh orang Kristen di Eropa dan Amerika selama 20 tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menggabungkan energi dan aktivitas berbagai kelompok dan individu di seluruh New England. Nah, ini saya kurang ngerti maksudnya untuk mengkonsolidasi lah kelompok-kelompok ya. Nah, ATS ini secara teologis adalah konservatif. Nah, secara teologis konservatif. Jadi mungkin konservatif Protestan ya. Kayaknya sih ya konservatif. Nah, dia menerima dana melalui kombinasi sumbangan pribadi dan penjualan traktat untuk mendanai traktat dan distribusi sumber penginjilan. Nah, jadi udah jelas ini bahwa perusahaan penerbit ini lembaga Kristen lah, karena dia mendistribusikan buku-buku untuk sumber penginjilan ya. Nah, saya nggak berpikir negatif dulu, tapi baguslah kalau buat menginjili ya. Termasuk pendanaan awal untuk distribusi traktat asing di wilayah Afrika, Asia, India, Amerika Selatan, Kanada, Australia, intinya seluruh dunia. Gereja dan kelompok penginjilan lainnya di Amerika Serikat dapat membeli literatur ATS untuk digunakan dalam pelayanan penginjilan mereka sendiri. Nah, jadi penerbit ini biasa menyuplai buku-buku buat gereja dan kelompok-kelompok Kristen. Nah, jadi penerbitnya jelas, bukan penerbit Kristen Katolik, tapi lebih ke Kristen ya Protestan lah, komunitas gerejawi. Nah, ATS ini diatur oleh dewan dan mendapat manfaat dari visibilitas dewan rujukannya, sebuah dewan penasehat tokoh evangelis. Wah, tokoh evangelis ya kita tahu lah ya, tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh pendeta ya, dari bisnis, pelayanan dan lapisan masyarakat lain. ATS saat ini berkantor pusat di Garland, Texas. Ya, jadi kita tahu editornya seorang ya pendeta, pengkhotbah, penerbitnya juga yang biasa ini adalah dari lembaga non Katolik. Nah, dan bukan sekuler saya rasa, tetap dari penerbit keagamaan, tapi Protestan. Berarti kayak gini Om Fik, berarti kayak dulu kita pernah bongkar punya Saudara Binsar Sianipar USB itu. Iya. UBS. Ini kan. Oke. Mirip-mirip, tapi dia di sini sih nggak spesifik Alkitab kalau sih ini ya. Oke, siap. Yuk lanjut. Oke. Berikutnya. Nah, baru sekarang kita masuk ke dalam bukunya itu sendiri ya. Dari halaman awal itu di pembukaannya di chapter 1 ya. Itu isi kalimatnya aja sudah menurut saya sudah tendensius gitu. Jadi dari kayak membaca novel. Jadi bukan seperti buku akademis tapi seperti membaca novel konspirasi ya, novel agen rahasia atau konspirasi ya. Jadi kita baca aja tuh. The council was organized as a secret society at the opening of it and all full obligation was imposed under severe penalty. Atau bahasa Indonesianya, konsili itu diselenggarakan sebagai perkumpulan rahasia dalam tanda petik. Pada pembukaannya, kewajiban yang mengerikan ditetapkan di bawah hukuman berat. Jadi menurut saya sih agak sesuatu yang terlalu framing itu framing. Iya gitu dari halaman pembukaannya. Oke lah, itu kan acara intern sebenarnya. Kalau kamu nggak berkepentingan ya pasti kamu nggak boleh masuk. Ini bukan rahasia-rahasia gimana gitu kan. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya ya. Okay. Nah, terus ini dari kutipannya juga ini masih di halaman depan, halaman 7 ya. Kata-katanya menurut saya sangat tendensius. Jadi mereka nulis ya dalam bahasa Inggris, why not go quietly about their business and have done with it? If they wanted to be correctly reported, why not admit witnesses or remove the seal of secrecy? The conclusion is inevitable. Nah, mereka menulis, mengapa tidak secara diam-diam melakukan urusan mereka dan menyelesaikannya? Jika mereka ingin diberitakan dengan benar, mengapa tidak mengakui saksi atau membatalkan syarat kerahasiaan? Konsekuensinya yang tidak bisa dihindari. Jadi ini seolah-olah penulis buku ini seperti wartawan gitu. Jadi ngotot banget gitu, pengen menyaksikan rapatnya gitu. Iya, diundang gitu, diajak masuk gitu nah. Terus kan bahasa Indonesia manager langsung bahasa Indonesia ya. Apa yang diinginkan para petugas konsili adalah agar diberitakan secara tidak benar. Hal-hal yang telah mereka susah payah amankan adalah
peredaran luas potongan-potongan informasi tentang pekerjaan mereka. Jadi kesannya nih penyelenggara konsili saat itu sengaja menutup-nutupi informasi, mengeluarkannya sepotong-sepotong gitu dengan keras. Nah, terus hal yang telah mereka pelajari untuk dicegah adalah pernyataan dari seluruh kebenaran. Namun dalam kecaman menyeluruh atas semua laporan, konsili sama sekali tidak dapat dipercaya dan menyesatkan. Harus dicatat satu pengecualian yang signifikan. Jadi saya bilang ya kayak inilah liputan koran apa yang koran lampu merah lagi ngeliput apa gitu. Rasa koran lokal, koran lokal gitu loh. Jadi ya makanya saya bilang ini dokumen Vatikan, buku Katolik. Bukan nih, cuman kayak laporan selayang pandang ya, orang yang kebetulan di situ dan pengen tahu gitu loh. Jangan-jangan Om ini saling pinjam buku kayaknya mereka Om yang kemarin juga framing bahwa konsili itu tidak bisa berpotensi menyesatkan, kok bahasanya sama gitu. Iya, benar. Ini benar. Kok lucu ya? Sudah ada bentuk dari awal sudah bentuk kebencian nih. Ya ampun, benar sudah tukar-tukaran buku ini. Lanjut. Ya, jadi ya sifatnya tendensius ya. Nah, lalu jadi sebenarnya ini buku tentang apa sih secara garis besar ya utamanya. Ya, walaupun ini memang bukunya ada berapa chapter tadi, tapi sebenarnya inti dari buku ini adalah sebuah buku tentang draft rencana pidato ya, ceramahnya Uskup Kenrick dalam Konsili Vatikan yang tidak jadi dibacakan. Tidak jadi berorasi ternyata. Tidak gitu. Nah, itu naskah pidatonya yang berisi argumentasi dan pandangan pribadinya terhadap topik keutamaan Petrus. Yang mana argumentasi tersebut dan pandangannya belum diuji validitasnya secara akademis. Dan maka demikian juga bukanlah pandangan resmi Gereja Katolik. Ya iya kan? Stop. Kenapa? Ini sandalang dulu. Ternyata Ibu Bapak yang dipaparkan Om Fik, ya. Buku ini mengenai apa? Mengenai pidatonya dari Uskup Kenrick ternyata tidak jadi berpidato atau orasi, dan ini bukan pandangan resmi ajaran Gereja Katolik. Lanjut, Fik. Ya, jadi ya saya jadi ibaratnya gini loh. Ibaratnya nih, saya mau live ini, mau nampilkan sebuah literasi, udah janjian. Oh, besok kita ini ya nampilin, saya mau bahas topik ini gitu. Ternyata sebelum saya menampilkan itu udah ada orang yang menyanggah pendapat saya duluan gitu. Jadi yang saya udah siapin ini, saya nggak jadi karena udah ada orang yang mematahkan argumentasi saya ya. Jadi saya simpan kertas ini, nggak pernah saya publikasikan gitu. Itu ya. Mantap. Selanjutnya, nah sebenarnya sang editornya sendiri itu ada menulis catatan di situ. Jadi dia menulis mengenai dari Leonard Wolsey ya, alasan mengapa pidato ini tidak disampaikan meskipun dipersiapkan untuk tujuan itu adalah, nah ini alasannya dia ya, menurut dia nih, adalah bahwa pada hari ketiga bulan Juni saat penutupan sidang umum, tiba-tiba diskusi umum mengenai skema pertama tentang iman Katolik ini dihentikan. Oke, jadi bilang ada pembatalan mendadak lah, dihentikan mendadak. Di antara kurang lebih 40 uskup yang memasukkan nama mereka untuk berbicara. Salah satunya adalah penulis berikut ini. Maksudnya di antara 40 uskup itu termasuk si Uskup Kenrick ya. Nah, dia telah menganggap yang terbaik melalui hak ilahinya untuk mengungkapkan pandangannya tentang urusan penting ini kepada rekan-rekan uskupnya dan kepada orang lain yang berhak atas kepentingan konsili yang harus dilakukan melalui pers. Tapi dia mempertahankan bentuk pidato dan beberapa hal yang hanya relevan dalam wacana lisan. Itu Roma 8 Juni 1870. Jadi gimana? Jadi memang udah disiapin sama Uskup Kenrick ini karena dia ingin membagikan pandangannya di hadapan para uskup-uskup lain dan kepada orang-orang yang berkepentingan dengan konsili. Jadi khusus ini sebenarnya naskah pidato intern ya yang berkepentingan dengan konsili, bukan untuk di luar konsili. Dan menurut dia fungsi pribadinya Uskup Kenrick ya Om Fik ya. Ini tafsir. Jadi dia udah menyiapin bahan, tapi itu kan iniannya dia. Masih menurut dia gitu ya. Jadi belum di ini. Nah,
menurut dia itu baru hanya relevan kalau disampaikan pidato dan melalui lisan. Jadi belum bisa jadi mungkin dia ingin menyampaikannya secara lisan karena apa ya, mungkin kalau dalam bentuk tulisan dia nggak bisa ketemu dalilnya atau gimana gitu ya. Ini mungkin ya, disclaimer kata saya seperti itu. Oke, selanjutnya next. Nah, jadi di ini ada tentang, di buku itu juga tertulis kira-kira isi dari pidatonya itu secara terstruktur tuh apa aja ya. Jadi intinya adalah argumentasi yang menolak keutamaan Petrus dan infalibilitas Paus berdasarkan tradisi dan kitab suci yang berupa pandangan pribadi yang belum pribadinya dia yang belum diuji validitasnya. Nah, di situ kan walaupun tulisan kecil-kecil ya, tapi kurang lebih itu dia ada apalah tuh observatius apa, terus universal jurisdiksi of the apostle atau wilayah yuridiksi universal dari para rasul, terus bukti Alkitab dari keutamaan Petrus, itu topik-topiknya ya. Terus pandangan dari Kenrick sebagai uskup Baltimore, terus infallibility. Kurang lebih itu. Jadi dia udah nyiapin ada struktur-strukturnya ya. Ada ininya juga. Oke, selanjutnya nah kita lihat dari naskah pidatonya itu, kita langsung ke poin intinya ya. Mari kita lihat salah satu argumen Uskup Kenrick mengenai keutamaan Petrus dan kita uji validitasnya secara sederhana. Nah, ini benar-benar saya ambil dari buku tersebut yang isinya itu di tafsir ketiganya. Dia menuliskan ya, si Kenrick ya, ini jadi pandangan Kenrick. Dia menegaskan bahwa dengan kata-kata berikut, di atas batu karang ini dan lain-lain harus dipahami tentang iman yang telah diakui oleh Petrus. Nah, jadi di tafsir ketiga ini, di atas batu karang ini itu yang Matius 16:18 itu adalah tentang imannya Petrus, pengakuan Petrus. Bahwa pengakuan iman ini yang dengannya kita percaya Kristus sebagai putra Allah yang hidup adalah dasar yang abadi dan tak tergoyahkan dari gereja. Penafsiran ini adalah yang paling berbobot karena diikuti oleh 44 bapak gereja dan doktor. Nah, diantaranya dari timur adalah Gregory dari Nisa, Cyril dari Alexandria, Christotomos, Theophilat ya. Dan yang dari barat itu ada Santo Hilarius, Santo Ambrosius, Santo Leagung, dan Agustinus dari Hippo ya. Afrika. Nah, dari Afrika ya, Hippo di Afrika itu. Nah, sementara yang di penafsiran keempat menyatakan bahwa kata-kata di atas batu karang ini dan lain-lain harus dipahami dari batu karang yang telah diakui oleh Petrus, yaitu Kristus, bahwa gereja dibangun di atas Kristus. Penafsiran ini diikuti oleh 16 bapak dan dokter gereja. Nah, itu dari bab ke-7 halaman 138 ya, bukunya Kenrick. Nah, saya mau terangin dulu. Ini yang kemarin sudah dibahas oleh Bung Deki. Bung Deki membuat kesimpulan dari tulisan-tulisan ini tentang ada tafsir Matius 16:18 yang dibawa oleh Uskup Kenrick, yang dari tafsiran tersebut dia membuat sebuah kesimpulan tidak adanya keutamaan Petrus di jemaat Kristen mula-mula, di gereja mula-mula sampai abad ke-5 dan di pandangan bapak gereja. Jadi poinnya seperti itu. Dia cuma pengen menyampaikan. Dengan ayat tersebut, Bapak Gereja tidak menyimpulkan tidak adanya keutamaan Petrus seperti yang diyakini oleh orang Katolik. Jadi di zaman itu belum ada dan Bapak Gereja tidak pernah memahami itu sebagai keutamaan Petrus atau tidak pernah memandang keutamaan Petrus itu ada di abad segitu. Nah, ayo kita lihat apakah benar pendapatnya Bung Deki tersebut. Ya, nah. Mari kita uji validitas pandangan Uskup Kenrick dengan melihat beberapa contoh perkataan Bapak Gereja yang dimaksud yang sebenarnya justru mengakui keutamaan Petrus. Ya, ini langsung dijawab. Ini saya ambil dari buku tentang bapak-bapak gereja ya, karya Jimmy Akin ya. Nah, itu saya langsung stabilon kuning. Tadi di situ kan dia ada menyebut Santo Ambrosius kan ya. Nah, itu ada saya stabilo yang kuning, Santo Ambrosius, terus ada Santo Agustinus dari Hippo. Lalu ada Paus Leo juga, Paus Leo pertama. Iya,
betul ada. Ya kan? Nah, oke. Itu kan bahasa Inggrisnya. Di slide selanjutnya. Nah, inilah 3 bapak gereja yang diklaim Uskup Cambridge itu terkait keutamaan Petrus. Nah, ini kan klaimnya Uskup Cambridge ini kan yang menjadi pegangannya De King-Gadas kan. Nah, lalu apa sih katanya Santo Ambrosius dari Milan ini, seorang bapak gereja mengenai ya terkait keutamaan Petrus ya. Ya, di situ tertulis ya. Kristus menjawab, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Milikku gereja ya, salah ini. Tidak bisakah dia kemudian memperkuat iman orang yang kepadanya bertindak atas otoritasnya sendiri? Dia memberikan kerajaan yang dia sebut batu karang, dengan demikian menyatakan dia sebagai dasar gereja. Ya, ini dalam artian Petrus. Jadi di sini sebenarnya dari itu dikutip dari dia punya ini ya, naskah yang judulnya tuh ditulis sekitar tahun 379 Masehi, berarti abad keempat itu, bukan abad kelima. Ya, judul naskahnya tuh Iman ya, pasal 5 ayat 57. Jadi ini seperti kutipan homili lah ya. Nah, oke, selanjutnya itu kan itu bapak gereja yang pertama kan, Santo Ambrosius. Nah, sekarang Santo Agustinus dari Hippo, kan tadi di tulisan Ustadz Cambridge kan ada kan. Nah, harusnya gini, kalau ketemu satu aja yang rupanya menyatakan keutamaan Petrus, sebenarnya udah batal semua. Tapi kita udah bawa 3 gitu loh. Nah, saya cuma nunjukin 3 doang. Nah, ini Santo Agustinus dari Hippo ya mengatakan ya, di antara rasul ini hanya Petrus yang hampir di mana-mana layak untuk mewakili seluruh gereja. Karena representasi gereja itu yang hanya dia yang menanggung. Dia yang pantas mendengar, aku akan memberikan padamu kunci kerajaan surga. Itu dari tulisan Sermons 295. Ini tahun 411 Masehi. Oke, udah masuk abad kelima. Jadi apa? Jadi Santo Agustinus ini menyatakan bahwa hanya Petrus yang pantas menanggungnya gitu loh. Maksudnya dia Petrus itu representasi gereja. Petrus yang pantas mendengar perkataan Yesus, aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Ya. Tuh. Nah, ini yang kedua nih ya. Oke. Yang ketiga lumayan panjang nih. Paus Santo Leo nulis ya. Tuhan kita Yesus Kristus telah menempatkan tanggung jawab utama pada Petrus yang diberkati, kepala dari semua rasul. Dia berharap dia yang telah diterima ke dalam persekutuan dalam kesatuannya yang tak terpisahkan diberi nama sebagaimana dia sendiri ketika dia berkata, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Matius 16:18. Agar bangunan itu dari bait suci yang kekal mungkin bertumpu pada batu karang yang kokoh menguatkan. Gerejanya begitu pasti sehingga baik kecerobohan manusia tidak dapat menyerangnya maupun gerbang neraka menguasainya. Itu dalam surat 10:1 ya. Itu sekitar tahun 445 Masehi. Nah, terus dia menulis lagi, Tuhan kita Yesus Kristus mendirikan ibadat milik agama ilahi, yaitu agama Kristen ya dalam kurung. Tapi Tuhan menghendaki agar sakramen karunia ini berhubungan dengan semua rasul sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan terutama pada Petrus yang terberkati, yang tertinggi dari semua rasul. Dan dia ingin hadiahnya, atau ini kan gift ya, berarti karunianya ini lebih tepat ya. Dan dia ingin karunianya mengalir ke seluruh tubuh dari Petrus sendiri, seolah-olah dari kepala sedemikian rupa, sehingga siapapun yang berani memisahkan diri dari solidaritas Petrus akan menyadari bahwa dia sendiri tidak lagi ikut serta dalam misteri ilahi. Nah, jadi yang memisahkan diri dari persatuan dengan Petrus itu akan menyadari dia tidak lagi ikut serta dalam misteri ilahi. Oke, selanjutnya ya. Dan meskipun mereka memiliki martabat yang sama, namun mereka tidak memiliki peringkat yang seragam. Karena bahkan di antara para rasul yang diberkati, terlepas dari kesamaan harta mereka yang terhormat, ada perbedaan kekuasaan tertentu. Dan sementara pemilihan mereka semua sama, namun itu diberikan kepada satu orang untuk memimpin sisanya. Dalam kurung, jadi hari ini
melalui para uskup, melalui siapa? Perawatan Gereja Universal harus menyatu menuju satu kursi Petrus dan tidak ada yang terpisah dari kepalanya. Nah itu pernyataan yang cukup ini. Tuhan. Mantap. Ya, itu Bapak Gereja yang tadi ditulis oleh Uskup Cambridge. Ya, saya nggak bakal menyalahkan Uskup Cambridge atau apa, tapi ya kita harus pahami waktu itu Uskup Cambridge memang belum valid pendapatnya. Nah sekarang kita lihat ya, bagaimana sih realita dalam Konsili Vatikan saat itu terkait polemik penentangan tafsir keutamaan Petrus. Dan ini data bukan dari data buku tadi. Ini saya ambil dari New Advent tentang sebenarnya apa yang terjadi dalam konsili tersebut ya. Jadi ini udah saya terjemahkan ya. Jadi sementara itu para uskup dari minoritas di dewan terus menerus minoritas di konsili ya terus menerus berusaha untuk memblokir masalah tersebut atau menghalangi lah menutup masalah tersebut dan terutama untuk memberikan pengaruh untuk tujuan ini kepada Kardinal Bilio, Presiden Utusan Iman ya, Kongregasi of Faith ya. Jika anggota mayoritas tidak mendesak pemenuhan dengan ketekunan yang sama, infabilitas kepausan tidak akan pernah menjadi perdebatan. Akhirnya pada tanggal 29 April selama sidang umum ke-47, Presiden menyela, ini Presiden pemimpin rapat ya, menyela debat kedua tentang katekismus yang lebih kecil dengan pengumuman bahwa sesegera mungkin para bapak atau para uskup harus menerima rancangan konstitusi De Romano Pontifice untuk pemeriksaan yang akan berisi dogma keutamaan dan infalibilitas paus. Jadi konteksnya apa? Dalam konteks Konsili Vatikan saat itu mereka sedang membicarakan tema seputar infabilitas paus. Nah, untuk tujuan ini perwakilan iman telah mengubah pasal 11 dan 12 dari draft lama konstitusi De Ecclesia. Pada tanggal 9 Mei dibagikan kepada para bapak dalam bentuk cetakan sebagai Constitutio Prima de Ecclesia yang terdiri dari 4 bab dan 3 kanon selama sebulan penuh antara 13 Mei sampai 13 Juni. Debat umum tentang draft tersebut secara keseluruhan dilakukan di 14 sidang umum. Oh, jadi dalam rapat tersebut itu ada session-session ini saling debatnya, saling menyampaikan argumentasi keberatan, penolakan dan dukungannya ya. Nah, intinya saat itu sebagian besar pidato di bab keempat yang membahas infabilitas kepausan. Nah, yang minoritas itu yang menolak infabilitas pausan itu adalah dari Perancis ada Darboy Guinolhe, terus dari Jerman itu ada itu namanya susah ya, saya nggak sebutin. Dari Austria itu ada Strossmayer, dari Amerika dan Kanada ada Verrot dan Connolly, ada Uskup Agung Cambridge dari Santo Louis. Nah di sini tulis yang kehilangan kesempatan untuk berbicara dengan penutupan debat umum. Nggak jadi orasi intinya ya, nggak berjadi orasi, Bu Bapak. Coba Deking ada cermati yang benar dong. Lanjut, Fik. Mungkin lanjut, silakan. Oke, tadi ada gangguan sedikit ya. Nah, intinya apa? Intinya adalah mana tadi nih? Saya langsung ke intinya aja deh. Nah, beberapa anggota minoritas seperti Cambridge, Bowser, Havel, Schwartzberg, dan Kettler membahas masalah infabilitas dalam pamflet mereka yang mereka keluarkan secara individual. Nah, sepertinya ini udah tertulis nih dari New Advent bahwa Cambridge itu, Uskup Cambridge, mengeluarkan pamflet atau tulisan kertas-kertas lah ya, atau agitasi. Jadi dia sudah mengeluarkan duluan itu naskah pidatonya disebarkan, ya, disebarkan di sekitar di lingkungan konsili tersebut. Nah, yang masalah infabilitas itu dalam pamflet yang mereka keluarkan secara individual, yang tentu saja mayoritas tidak lambat untuk membalasnya. Jadi pada saat Uskup Cambridge itu mengeluarkan ini, langsung direspon oleh para kontra dengan Cambridge. Jadi kan Uskup Cambridge ini sedang menolak keutamaan Petrus dan infabilitas paus. Pada saat dia mengeluarkan naskah pidatonya tersebut diedarkan, nggak pakai lama langsung direspon dengan kaum mayoritas ini yang mendukung keutamaan Petrus dan infabilitas paus. Jadi
debat ilmiah gitu. Nah, dalam konteks itu yang paling penting adalah dari jawaban-jawaban dari W. Wilmers SJ dalam tulisannya ya yang berjudul Anima Versiones, di mana tulisan-tulisan dari 4 antagonis terakhir yang baru saja disebutkan, atau tulisan dari 4 orang seperti Uskup Kenrits tadi berturut-turut dibantah habis-habisan. Jadi intinya apa? Argumentasinya Uskup Kenrits dan beberapa uskup lain dalam naskah pidatonya tersebut sudah dibantah secara total melalui risalah yang berjudul Anima Versiones tadi oleh teolog konsili bernama Wilmers SJ. Nah, hampir tidak ada masalah penting di parlemen manapun yang pernah ada telah menjadi sasaran diskusi sebanyak pertanyaan tentang infalibilitas pausan. Jadi saat itu memang yang paling alot itu pada saat membahas infalibilitas paus di antara para uskup. Nah, tentang infalibilitas kepausan di Konsili Vatikan selama 2 bulan, alasan pro dan kontra telah berulang kali dibahas. Dan hanya apa yang sudah sering dikatakan sekarang dapat diulang dalam sidang umum 82 yang diadakan pada tanggal 4 Juli. Kebanyakan dari mereka yang masih memiliki hak untuk berbicara, tidak hanya dari mayoritas, tapi juga dari minoritas, menolak hak istimewa. Dan Presiden Kardinal mampu di tengah tepuk tangan umum untuk menutup perdebatan. Nah, jadi pada saat sudah sidang terakhir itu, masih ada kesempatan orang yang boleh dikasih kesempatan ngomong, tapi pada akhirnya mereka semua memilih untuk tidak mengambil hak berbicara tahat. Baik yang mendukung dan menolak itu udah tidak merasa tidak perlu ini lagi menyampaikan apa-apa gitu. Oke, jadi gambaran singkat ya. Jadi secara umum itu apa? Nah, jadi saat itu ada beberapa uskup selain Kenrits ya, walaupun mereka minoritas, tapi mereka itu menyampaikan pandangan dan argumentasi mereka. Jadi dibilang itu konsili itu dalam tubuh gereja Katolik juga dibilang nggak otoriter, nggak totaliter, tetap kita di situ seperti saling adu argumentasi juga seperti musyawarah gitu loh ya. Nah, terus penolakan serta perdebatan terhadap keutamaan Petrus terkait infalibilitas paus dengan argumen-argumen pendukungnya. Ya, jadi dapat dijawab dengan argumentasi serta bukti valid terkait keutamaan Petrus dalam perspektif teologis dan sejarah iman Kristen. Nah, jadi buat mereka yang menolak keutamaan Petrus itu dan infalibilitas paus itu, mereka kan bawa argumen-argumen ya, data-data pendukung, tapi itu bisa ini juga bisa dimentahkan juga, bisa direspon dengan bukti yang valid. Gitu. Nah, teolog Konsili Vatikan W. Wilmers SJ memberikan pandangan dan jawaban atas keberatan-keberatan tersebut dalam risalahnya berjudul Anima Versiones. Nah, kalau mau baca tulisan lengkapnya itu ada bukunya namanya Anima Versiones in Quatuor contra Romani Pontificis Infallibilitatem editos Libelos Naples tahun 1861. Jadi itu ada bukunya, tertulis dalam bahasa Latin. Ya, jadi ibarat gini, sebelum Kenrits itu sempat berpidato, sebenarnya udah dibantah duluan dengan tulisannya si Wilmers ini gitu loh. Makanya dia nggak jadi pidato. Nah, para uskup penolak keutamaan Petrus dan infalibilitas paus, termasuk uskup Kenrits dalam konsili, ya dapat menerima hasil Konsili Vatikan pertama dengan taat saat konsili tersebut ditutup. Ya udah, akhirnya pada saat konsili berakhir ya mereka menerima ketaatan gitu, nggak ada rusuh-rusuh apa ini nggak setuju keluar gitu kan. Itu poin. Itu yang silakan. Ya, itu yang dari tadi saya katakan bahwa satu hal yang mungkin mereka tidak tahu tentang konsili adalah selama dalam konsili itu ada pertentangan pendapat di dalamnya, tidak akan itu akan dibahas, ketemu semua sepakat baru ditutup konsili. Jadi kalau konsili itu sudah lahir dan sudah ada hasil dari konsili itu, artinya semua orang yang terlibat dalam konsili itu udah sepakat. Nah, jadi kalau misalnya membicarakan lagi tentang konsili,
ada pertentangan di dalam? Ya, ada pertentangan di dalam. Tetapi pertentangan itu pasti akan menemukan titik temu pada saat konsili itu sudah selesai. Selama ketemu konsili tutup saja. Oke, Mac. Thank you. Sebelum dilanjut, Henry, saya menambahkan dikit, Ibu Bapak. Apapun yang terjadi ternyata dari Uskup Kenrick, ternyata tetap taat patuh kepada konsili. Karena sejarah membuktikan konsili-konsili itu selalu konsisten, Ibu Bapak. Jadi dalam hal ini ternyata apa, Ibu Bapak? Saudara Deki Ngadas mengeksegese secara liar, mengeksegese sendiri. Katanya dia tidak mengeksegese menurut tulisannya, ternyata dieksegese juga. Buktinya, beliau Uskup Kenrick tetap taat itu dengan konsili sampai ditutupnya konsili taat itu. Ayo, Anda berpikirlah yang cerdas. Silakan, Fixero. Oke, jadi saya masuk ke kesimpulan aja ya. Jadi poin-poinnya apa sebenarnya? Nah, jadi yang pertama itu adalah buku An Inside View of the Vatican Council yang dibawa oleh Deki Ngadas yang dibilang buku Katolik ini adalah bukan buku Katolik, ya, bukan buku Katolik. Yes. Ya. Jadi ini adalah sebuah buku yang disusun dan diterbitkan oleh tokoh serta lembaga Protestan yang sedang mengulas argumen tidak valid dari naskah pidatonya Uskup Kenrick yang tidak sempat dibacakannya, tidak sempat disampaikannya. Namun ya, keberatan-keberatan yang sudah dijawab secara jelas di dalam forum yang sama di Konsili Vatikan itu ya. Jadi sebenarnya apa yang menjadi keberatannya Uskup Kenrick itu sudah dibahas juga udah selesai di Konsili Vatikan tersebut, udah dipatahkan argumennya. Dan buku ini lebih sebagai sebuah buku polemik ya, berupa narasi, buku polemik, berupa narasi laporan selayang pandang terkait sebagian peristiwa dalam Konsili Vatikan I. Jadi buku itu pun sendiri tidak menuliskan atau menggambarkan tentang keseluruhan Konsili Vatikan, ya. Jadi cuman mengambil sebagian potongan yang terjadi saat itu tentang Uskup Kenrick-nya aja gitu. Dan kalau misalnya dia juga fair, menurut saya harusnya dia menyampaikan juga sanggahan dari lawan debatnya Uskup Kenrick gitu, maksudnya lawan argumennya itu yang tadi kan ada Wilmer Jesuit kan, kalau dia mau berimbang kan harusnya kalau ini buku yang benar berimbang harusnya dia menyampaikan juga isi pemikiran dari Wilmer itu apa untuk menyanggah pendapatnya Kenrick, tapi kan ternyata enggak. Ya. Nah, yang kedua poinnya, buku An Inside View of the Vatican Council ini bukan dokumen resmi Vatikan, bukan buku yang diterbitkan Vatikan atau Gereja Katolik, bukan buku pengajaran iman Katolik, serta tidak memiliki nihil obstat dan imprimatur dari Magisterium Gereja Katolik. Mengatakan buku ini sebagai buku Katolik adalah sebuah kebohongan. Ya, ingat Bung Deki. Buku kebohongan ternyata. Hati-hati kalau membuat ini ya, klaim ya. Nah, yang ketiga poinnya, argumentasi Dr. Deki Ngadas menolak keutamaan Petrus berdasarkan tafsir dan pendapatnya Uskup Kenrick yang diklaim sebagai ajaran resmi Gereja Katolik dan diambil dari buku Katolik adalah sebuah argumentasi yang mengandung kesalahan logika dan menunjukkan kebodohan. Karena mengambil sebuah sumber referensi yang terbukti tidak valid dan berisi kesalahan tanpa melakukan cross-check ke dokumen primernya atau literasi mengenai sejarah dan pandangan bapak-bapak gereja yang asli, nah, adalah menurut saya ya, adalah sebuah perilaku amatir dan tidak akademis oleh seseorang yang mengaku terpelajar dan bergelar doktor teologi. Dan lebih sebagai sebuah upaya tendensius untuk menyerang pengajaran iman Katolik. Ya, jadi itu kesimpulannya presentasi saat ini. Dan nah, ini saya akan tutup bahwa pada akhirnya kita semua orang Kristen, orang beriman ini harus tetap mengingat, menuruti dan menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita sendiri.
Karena Tuhan Yesus bersabda ya dalam Matius 5 ayat 44 ayat 44 sampai 45. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Oleh karena itu, saya mengasihi Dr. Deki, dan saya berdoa untuk Dr. Deki juga. Ya, doa saya adalah, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Dan kita mengasihi Dr. Deki dan semua saudara-saudara dari komunitas gerejawi. Dan yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi, atau et maiorem Dei gloriam. Oke, sekian dari saya presentasi hari ini, Om. Silakan kalau mau di TikTok. Mantap. Yes. Penjabaran pembedahan dari adik saya Vixero sangat gamblang. Tetapi sebelum di TikTok sama Michael dan Vixero lagi, saya akan menyampaikan sebuah sesuatu yang ibu bapak akan kaget. Dan nggak boleh baper ya, nggak boleh baper ya. Karena ini sudah masuk di dalam grup WhatsApp keluarga besar DKC. Jadi saya karena ini sudah masuk dalam WhatsApp keluarga besar DKC, jadi saya berhak untuk mengangkat. Seperti apa? Saya angkat terlebih dahulu ya. Ya, oke. Saya perbesar biar saudara-saudara tahu. Saya tutup nomornya ya. Ini salah satu anggota dari KIR. KIR itu apa ya singkatannya? Apa ya KIR itu? Kristen Iman Rasuli apa-apa saya tidak tahu. Dia melakukan obrolan dengan Charlie. Salam Bro Charlie. Pak Deki tadi info dengan kami di grup admin KIR untuk tantangan debat dengan Agus Pare apologet Katolik yang Bro ajukan. Tetapi mohon maaf, setelah kami pertimbangkan semuanya, maka kami memutuskan supaya Pak Deki mengabaikan saja tantangan tersebut. Karena ada banyak alasan, terutama dampak negatifnya lebih banyak daripada manfaat baiknya apabila perdebatan itu dipaksakan dan disaksikan oleh orang awam. Jadi, keputusan kami dari admin KIR dan tim asasi menyarankan untuk mengabaikan perdebatan tersebut. Tetapi bukan berarti Pak Deki takut ya. Dalam kurung, saya rasa Bro Charlie sudah paham karakter Pak Deki. Tetapi karena Agus Pare bukan mewakili otoritas dari gereja Katolik, kami sangat terbuka dengan diskusi atau perdebatan apabila Pak Deki mendapat lawan scholar yang seimbang dan mewakili otoritas dari gereja Katolik seperti Romo atau uskup, yang mewakili iman Katolik, pasti akan kami pertimbangkan untuk dijadwalkan. Menurut kami Pak Deki sudah selayaknya merespon channel sampah yang ngaku sebagai apologet Katolik, DKC, DGA, dan kawan-kawan tersebut yang sudah terlalu lama menghujat kekristenan itu. Seharusnya channel seperti DKC, DGA, dan kawan-kawan itu yang Bro Charlie dan Agus Pare fokuskan, bukan malah menentang debat dengan Pak Deki. Karena kami percaya semua orang Katolik yang sudah belajar teologi tidak akan setuju dengan cara-cara biadab yang mereka lakukan tersebut. Semoga Bro Charlie dan Agus Pare bisa memahami dan memikirkan hal tersebut. Karena di kolom komentar channel DKC, DGS, dan kawan-kawan tersebut banyak sekali orang Katolik awam yang tersesat oleh channel sampah tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Trinity. Keluarga Iman Rasuli dan Asasi. Ini masih pertama. Selanjutnya saya akan mengangkat
thumbnail deskripsi YouTube-nya ini ya. Keluarga Iman, oh ini loh keluarga Iman Rasuli. Deskripsinya, keluarga Iman Rasuli adalah komunitas khusus Kristen dari berbagai denominasi, Ortodok, Katolik, dan Protestan. Bro, jangan melibatkan Katolik, bro. Katolik tidak ada denominasi, bro. Nggak ada. Katolik satu, bro. Unity, bro. Ya. Fokus di pengajaran dasar iman yang memegang teguh doktrin primer, Allah Tritunggal Maha Kudus, dan kristologi firman, menjadi manusia berdasarkan Konsili Nikea Konstantinopel. Yang benar. Anda mengambil data yang bukan sah ya, dari Gereja Katolik ya, Saudara Deki, di mana Anda dari awal, penyampaian video Anda awal itu sudah gagal. Jadi Anda untuk menjelaskan, mengeksegese Matius pun gagal paham semuanya. Apalagi salah satu admin Anda, Dikir, menyampaikan apologet Katolik, channel apologet Katolik sampah. Kalau saya mengatakan sampah, iya. Karena saya memunguti sampah-sampah. Saya balik kata-kata Anda. Anda mengatakan apologet Katolik, channelnya itu sampah. Kalau kamu katakan channel sampah kayak Kanuru dulu, nggak apa-apa. Memang saya mengambil sampah-sampah dari pihakmu. Karena kamu membuat sampah di dalam kekristenan. Contoh sudah terbukti, di mana dibedah oleh Om Fixero dan Om Sastro berkaitan buku yang disampaikan Deki Ngadas, bukan buku resmi itu, tidak ada nihil obstatnya, imprimaturnya dari Magisterium Gereja, nggak ada itu. Betul. Dan yang utama juga bukan masalah nggak ada nihil obstat dan ini. Kalau misalnya nggak ada nihil obstat dan nggak ada imprimaturnya, tapi pendapatnya benar, ibaratnya ya nggak masalah. Yang penting kan ya pegang pendapatnya. Tapi sudah ngambil data yang tidak jelas, ternyata yang dipakai pun datanya dia itu salah. Jadi ibaratnya gini, saya udah buang itu barang, nggak saya sembunyiin. Saya itu ibaratnya kan barang itu udah reject gitu, nggak kepake karena ada argumennya yang salah. Argumen salah itu apa? Di tulisan Uskup Kendris tadi kan ada menyampaikan bahwa pandangan Bapak Gereja seperti Santo Ambrosius, Santo Agustinus dari Hippo, terus satu lagi Paus Leo pertama itu tidak mengakui adanya keutamaan Petrus gitu loh. Kan itu yang disimpulkan oleh Deki juga. Ternyata pas dicari ada dalam buku Bapak Gereja, mereka mengakui. Berarti kan fatal gitu kan. Udah mengais data sampah, tidak di cross check ke sumber aslinya, langsung dia mengklaim berkoar-koar bahwa ini data saya benar nih, saya pakai datanya uskup. Ya kita nggak salahin uskupnya, uskup juga bisa salah. Kalau magisterium gereja itu yang perfect dan itu nggak bertumpu pada satu orang. Tuh. Oke, silakan Om. Dikit lagi saya mau ke gereja ya. Oke, kita lanjut ya. Saya lanjut sebentar, habis itu kita keroncong. Jadi sekali lagi, saya terima Anda mengatakan saya dan DGS channel sampah serta apologet Katolik lainnya sampah. Yes, nggak apa-apa. Karena saya memungut sampah kekristenan di Indonesia. Anda mengatakan sampah untuk kesekian kalinya. Dari teman-temanmu komunitas gerejawi mengatakan Katolik sampah. Ya. Bahkan saya nanti akan memotong juga kaitan videonya Deki yang Ibu Bapak nanti tercengang, akan saya tanggapi sendiri. Oke, saya terima. Sampah. Karena saya memunguti sampah-sampah di dalam kekristenan. Saya tukang sampah mengambil sampah-sampah yang ada di kristenan di Indonesia. Silakan, Mike Keroncong. Ya, keroncong dari saya begini. Ya, tidak masalah dia mengatakan DKC, DGA, dan semua apologet Katolik itu adalah channel sampah ya. Karena hati-hati Bapak yang mengatakan itu, karena Anda sendiri adalah pengais sampah. Ya, pengais sampah. Jangan-jangan besok atau lusa Anda mengais DKC dan DGA dan kawan-kawan. Karena kalian anggap sampah, tidak menutup kemungkinan besok lusa kalian akan mengais-ngais sampah itu, yaitu kami. Ya, kalian akan membutuhkan data-data yang kami punya. Kalian akan membutuhkan literasi-literasi yang kami punya. Karena sudah terbukti beberapa kali Anda dalam berapologet, dalam menyerang keimanan orang lain, menggunakan data-data dari Katolik.
yang ditampilkan oleh DKC dan Degeas. Ya, jadi begini, kenapa saya mengatakan mereka adalah pengais sampah? Kita sudah pernah membahas. Mohon maaf sekali lagi. Kita sudah pernah membahas mengenai kisah heretik di abad 12. Di abad 12 ada beberapa heretik, saya tidak menyebutkan kata bidatnya, tapi saya menyebutkan heretiknya, biar dikatakan lebih sopan ya. Ada heretik-heretik yang di abad 12, yang pengajarannya, yang pemahamannya, yang doktrinalnya, ternyata diserap oleh kalian. Apakah itu tidak bisa kita katakan pengais sampah? Justru itulah pengais sampah, karena itu ajaran yang sudah dibuang oleh gereja Katolik. Termasuk hari ini kita membuktikan bahwa Anda pengais sampah. Karena sesuatu yang sudah dibuang Anda pakai kembali, Anda punguti kembali. Itu adalah pengais sampah. Jadi kalau mengatakan kami channel sampah, besok-besok tidak menutup kemungkinan Anda akan mengais sampah itu. Anda akan mengais DKC, Anda mengais DGA, Anda mengais apologet Katolik. Terakhir dari saya, stop kesombongan rohani, ya. Mengatakan bahwa hanya mau menerima diskusi kalau diwakili oleh para skolar-skolar, oleh para pastor, para uskup. Stop kesombongan rohani Anda. Karena Anda bagi kami, setinggi-tingginya pendidikan Anda tetaplah adalah awam. Karena Anda tidak memiliki tabisan yang kudus. Sekian dan terima kasih. Anda tetaplah awam. Karena Anda tidak memiliki tabisan yang kudus. Mantap, Mike. Silakan, Fix Zero. Ya, jadi gini, jangan juga kita beranggapan bahwa karena kalian sola scriptura, kalian menganggap orang Katolik tidak mengerti Alkitab. Pada saat kalian meminta tentang keutamaan Petrus berdasarkan ayat-ayat Alkitab, kami tunjukkan ayatnya, kalian masih sangkal karena saking banyaknya ayat tentang Petrus sampai akhirnya kalian bilang kita cocokmologi. Ya. Kalau kalian mau konsisten pakai skriptura, kita tunjukkan pasalnya. Nah, lalu sekarang kalian beralih ke data Bapak Gereja. Seolah-olah itu Bapak Gereja kalian, Bapak Gereja Protestan gitu. Dan Katolik itu tidak sesuai dengan iman Bapak Gereja. Nah, ini menurut saya kesalahan yang fatal. Justru Gereja Katolik sejak semula itu adalah berlandaskan tradisi suci, magisterium, dan Alkitab. Sebelum ada Alkitab, Bapak Gereja itulah mereka lah pengawal iman ya, pengajar iman yang sejati, guru sejatinya yang menerima pengajaran tidak terputus dari zaman Yesus menurunkan ke para rasul, ke para bapak apostolik, ke para bapak gereja, hingga ke para uskup, klerus, dan romo kami saat ini, dan bapak paus kami ya. Jadi kami iman Kristen mula-mula, kami tidak bermaksud untuk menjolimi Anda, menyiksa Anda, atau menginjak-injak Anda. Enggak, kami hanya menyampaikan inilah pengajaran iman Kristen yang mula-mula sesuai yang diajarkan oleh para rasul dalam gereja Katolik. Bila Anda tidak setuju, tidak suka dengan hal itu, ya tidak apa-apa, itu urusan Anda. Tapi bila Anda malah memberikan pengajaran yang sesat dan menuduh kami sesat, ya kami mempunyai hak jawab untuk menunjukkan di manakah kesesatan kami, ya, dan di manakah kebenaran kalian. Kami tunjukkan apa yang kalian tunjukkan kepada kami bahwa kami sesat. Kami bisa mempertanggungjawabkan semua tuduhan kalian. Tinggal sebaliknya, kalian bisa nggak mempertanggungjawabkan iman Kristen kalian. Nah, saya rasa dari saya itu aja. Saya tetap mengasihi saudara-saudara kita dari komunitas gerejawi. Saya berdoa kepada mereka agar mereka pun kembali kepada iman yang benar. Dan saya lakukan ini semata-mata untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Sekian dari saya, Salve, terima kasih. Terima kasih, Fixero, Michael. Sekali lagi, keroncong saya untuk mengulang yang pernah kita sampaikan. Kamu mengatakan channel ngerumpi, ya, karena yang saya ngerumpin adalah tukang-tukang apa ya, tukang-tukang bakso, tukang-tukang jamu gendong. Mohon maaf ya, mohon maaf tidak ada maksud apa-apa. Tukang-tukang jualan di tengah laut yang nggak diliru orang karena di tengah laut nggak ada siapa-siapa. Karena Anda seperti itu. Kedua, Anda mengatakan channel sampah, ya,
karena bisa membersihkan sampah-sampah kekristenan yang ada di Indonesia, yang kamu hancurkan terus. Oke? Saksikan video selanjutnya untuk menanggapi saudara Deking Adas, masih ada video selanjutnya. Tunggu aja jam tayangnya. Mohon maaf Ibu Bapak apabila ada ucap tutur kata kami semuanya yang kurang berkenan dari awal, pertengahan hingga akhir, mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria senantiasa mendoakan, melindungi kita semuanya. Salve, berkah dalam, tabiak malam baik, paka tua, paka wulirang. Amin.